Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, bismillahirrahmanirrahim. Di kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai panduan instalasi Hestia Control Panel di Debian 12 Backbone. Hestia Control Panel adalah control panel web hosting gratis dan open source berbasis Linux yang digunakan untuk mengelola VPS. Panel ini berfungsi seperti cPanel, memudahkan Anda mengatur banyak website, database, akun email, dan DNS melalui antarmuka grafis atau GUI yang ringan tanpa harus menggunakan perintah konsol seperti di terminal SSH. Jadi semisal akan ingin menghosting VPS, akan menghosting website akan di VPS karena trafiknya sudah mulai tinggi, namun akan terkendala budget yang terbatas karena harga lisensi cPanel WHM saat ini sangat mahal dan termasuk juga Plex, sehingga Hestia CP ini bisa jadi solusi alternatif sebagai panel open source dan gratis, dan akan tidak perlu membayar untuk menggunakannya karena ini panel gratis dan open source, tidak perlu membeli lisensi. Saya langsung install. Saya menggunakan VPS dari Vultr, login ke terminal. Oke, saya edit result count dulu. Kita pakai 6 server, Cloudflare dan Google. Kemudian karena ini VPS baru di deploy, jangan lupa kita update sistemnya. apt update, apt upgrade. Nah, ini ada update Linux kernel, kita enter Y. Debian ini sangat stabil OS-nya, cuma yaitu update-nya agak lama dan software yang dipakai biasanya jauh lebih tua dibandingkan dengan Ubuntu. Karena mengejar kestabilan, kehandalan, dan agar jarang terjadi error, dia memilih software yang lebih lama atau lebih tua. Oke, sudah. Lalu kita lanjut instalasi Hestia. Oh ya, sebelum itu kita cek sistem requirement. Untuk CPU 1 core, arsitektur 64 bit, memori 1 GB tapi tanpa spam assassin dan clamak, storage 10 GB, sistem operasi mendukung Debian 11 atau 12, Ubuntu 22 dan Ubuntu 2404 LTS. Namun Hestia tidak mendukung distro non LTS atau distro rolling release istilahnya, jadi hanya mendukung distro LTS seperti Ubuntu LTS dan Debian versi LTS. Dan kemudian kita install port, misalnya kita custom ke login port 90
91, hostname srv unikhub7.com, username unikhub7, ini username admin atau administrator, kemudian email. Kemudian kalau ingin pakai multi PHP tinggal centang ini. Namun ini bisa diinstal setelah instalasi HTLCP selesai melalui konfigurasi di sisi HTLCP. Kemudian kita klik copy installernya. Kemudian kita jalankan installernya. Untuk volume paket already installed, dan kita hapus paket yang konflik ini karena nanti akan install Apache sebentar. Kita akan menggunakan di sini, kita menggunakan Nginx sebagai refresh proxy di depan web server Apache atau proxy server. Password kita tunggu sampai instalasi selesai. Oh ya, kalau akan butuh layanan atau jasa setting server, setup server, ataupun manage server secara remote, pengelolaan server secara remote, bisa japri saya melalui WhatsApp. Saya bisa bekerja di hampir semua distro Linux, distro server Linux turunan Red Hat maupun Debian, termasuk Ubuntu, Rocky Linux, Alma Linux, dan lain sebagainya. Selain itu ada jasa lain, yaitu malware removal khusus WordPress, migrasi website, setup VPS dengan open source panel maupun setup VPS dengan tanpa kontrol panel atau hanya mengandalkan command line interface saja. Untuk harga ya japri sajalah nanti. Di sini tidak ada harganya karena memang tidak tidak etis lah. Oke, kita tunggu, biasanya butuh waktu sekitar 15 menit. Kita tunggu. Kita coba cek prosesnya.
install. Kalau mau coba Ubuntu Linux desktop juga bisa. Jadi kalau mau belajar Linux bisa pakai Ubuntu ini saja. Jadi misalnya install dual boot dengan OS Windows Advance ini buat belajar. Maksud saya belajar command-command terminal di Linux, bisa pakai Ubuntu. Dan ini mudah dan tinggal install. Sebenarnya mudah sih, cuma karena ini kan cuma install control panel, jadi hanya mengoperasikan saja. Selebihnya nanti diakses dari GUI atau dari sisi web panel, daripada akan pakai server tanpa panel kan susah itu pengelolaannya, apalagi kalau webnya banyak. Oke, sudah terinstall. Kemudian kita enter, press key untuk continue. Nah, ini masih direboot servernya karena habis instalasi. Jadi kalau akan ingin belajar sysadmin, belajarnya ya pakai Linux ini, terutama mungkin bisa coba Ubuntu terlebih dahulu. Oke, saya login lagi. Kemudian kita login ke panel Hostia DB. Oke. Nah, pertama setelah itu kalau mau install PHP tambahan, PHP lainnya versi yang lebih lama atau yang lebih baru, bisa klik, saya ulangi ya, klik setting, konfigur, kemudian web server. Nah, tinggal klik saja. Misal kita install semua, misalnya install PHP 85, kita tinggal klik save seperti ini. Kalau kita klik semua, nanti installnya akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Tinggal ini saja. PHP 85 misal kita klik save seperti itu, atau PHP 84.
atau ingin versi all PHP, misalnya PHP 5.6. Oke, kemudian kita set paket default backup, kita sesuaikan misal 3, incremental, disable, domain, web template apa aja, backend template, PHP 83, proxy template, engine caching, caching, DNS, default, name server. Ini nanti pakai private name server kalau akan set domain Anda di sini untuk MS1 dan MS2. Oke, kemudian kita klik save. Kalau ingin mengaktifkan akses SSH untuk user bukan non root, user non root, ini tinggal pilih bash atau sh ini saja, atau jailbase dan lain sebagainya. Misal saya pilih bash. Oke, kemudian kita jangan add user dengan user system, tidak direkomendasikan. It strongly advises to create standard user account before adding web domain to the server due to the increased privileges the admin account possesses and potential security risks. Jadi tidak disarankan menggunakan user admin atau yang kita set saat instalasi Hestia itu untuk sebagai user webnya. Kita harus bikin user baru, misal domain lain, username test user, email misal ini, kemudian kontak name misal kita isikan ini, kemudian password, kemudian paket default, dan pastikan role-nya user bukan administrator. Kemudian klik save. Kontak name, surname test user, Bayu. Oke, kemudian kita login ke sini, ke test user, dan baru bikin create domain, misalnya testuser.com, DNS mail kita tentang, kemudian save. Jadi ini opsi panel yang sangat ringan untuk hosting website. Cuma yaitu panel open source atau gratis tetap ada kekurangannya, meskipun kelebihannya open source alias gratis, tetap ada saja kekurangannya. Oke, kita tunggu dulu. Oke, sudah. Kemudian kalau mau install misal kita ingin install aplikasi, tinggal klik quick install app. Misal ingin install WordPress atau mungkin Laravel, tinggal klik setup. Misal WordPress, error. Kemudian untuk mengelola database, kita pilih ini database. Jadi nanti akan explore sendiri saja selebihnya. Sekian video dari saya, terima kasih dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.